Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran fisika. Hari ini Ibu akan membahas mengenai alat ukur dan angka penting. Alat ukur yang akan Ibu bahas pada pagi ini yaitu neraca, ampermeter, dan voltmeter, stopwatch, dan termometer. Pengukuran massa. Alat untuk mengukur massa bermacam-macam. Ada yang disebut dengan neraca sama lengan, ada yang disebut dengan neraca analog, neraca lengan gantung, neraca Ohaus, neraca pegas, neraca digital, timbangan badan, dan neraca analitik, dan masih banyak lagi neraca-neraca yang lain. Sedangkan alat yang akan kita bahas dalam pengukuran massa ini yaitu tentang neraca Ohaus. Bagian-bagian neraca Ohaus. Neraca Ohaus terdiri dari bagian, ada yang disebut dengan tempat beban, jadi di sini tempat untuk menimbang beban. Ada yang disebut dengan tombol kalibrasi untuk mengkalibrasi. Kemudian ini lengan neraca untuk menentukan berapanya di sini. Kemudian ini ada anting atau pemberat di mana alat ini dapat digeser-geser ya saat mengukur. Kemudian ini titik nol atau garis kesetimbangan. Jadi saat kita mengukur, kalau sudah setimbang, di sini sudah menunjukkan angka 0, berarti ini angkanya. Neraca Ohaus ini bentuknya ada yang seperti ini, juga ada yang seperti ini. Sama cara pengukurannya. Fungsi neraca Ohaus sebagai alat ukur massa benda baik berupa logam maupun non-logam dengan rentang ukuran tertentu. Satuan neraca Ohaus memiliki rentang pengukuran hingga 311 gram atau 2610 gram, tergantung pada spesifikasi alat. Ketelitian neraca Ohaus memiliki dua tipe ketelitian, yakni ketelitian neraca analog hanya mencapai 0,1 gram, neraca digital mempunyai ketelitian hingga 0,001 gram. Cara membaca neraca Ohaus. Neraca Ohaus terbagi ke dalam 3 skala. Ada skala ratusan, ada skala puluhan, dan ada skala satuan. Misalkan di sini ini jarum pada neraca Ohaus menunjukkan angka 300, kemudian yang puluhan menunjukkan 40, dan yang satuan menunjukkan angka 8. Maka ini dijumlahkan. 300 ditambah 40 ditambah 8, maka 148 gram. Contoh soal 1. Di sini ini ada gambar skala neraca Ohaus, di mana di sini pertanyaannya, hitunglah hasil ukur neraca Ohaus di atas. Kita lihat skala ratusan menunjukkan angka 200, skala puluhan menunjukkan angka 20, dan skala satuan menunjukkan angka 1. Maka jawabannya dijumlahkan 200 ditambah 20 ditambah 1. Jadi hasil ukur neraca Ohaus di atas yaitu 221. Contoh yang kedua, jadi bentuk neraca Ohaus ada yang ratusannya di atas, puluhan di tengah, dan satuan di bawah. Ada yang seperti ini, satuan di atas, puluhan di tengah, dan ratusan di bawah. Ini sama saja perhitungannya. Kita lihat, kita menghitung dari yang ratusan dulu. Ini jarumnya menunjukkan angka 400, yang ini menunjukkan yang puluhan menunjukkan 30, dan satuan menunjukkan angka 7. Maka kita tinggal menjumlahkan 400 gram, ditambah 30 gram, ditambah 7 gram. Maka hasilnya menjadi 437 gram. Kita lanjutkan ke alat ukur listrik, di mana alat ukur listrik yang akan kita bahas yaitu ampermeter dan voltmeter. Ini bentuk daripada ampermeter, di mana di sini ada tulisan A. Fungsinya yaitu untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter di dalam suatu rangkaian dipasang secara seri. Nah, seperti ini bentuknya. Ini batu baterai. Dan ini kutub positif, ini kutub negatif, kemudian ini dihubungkan dengan hambatan berupa lampu, dan ini alat ukurnya dipasang secara seri. Cara membaca skala ampermeter, nah kita lihat skalanya ini, yaitu I sama dengan skala yang ditunjuk, ini skala yang ditunjuk, dibagi skala maksimum sampai ke sini,
kali batas ukur yang dipakai ini. Nah, kalau kita misalkan yang ini, I sama dengan, ini skala yang ditunjuknya yaitu 60, dibagi 100, skala maksimumnya dari sini 100, dikali 5, yaitu batas ukurnya dari sini 5. Maka 60 dibagi 100 dikali 5 sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam suatu rangkaian berdasarkan hasil ukur menggunakan ampere meter yaitu besarnya 3 ampere. Voltmeter, ini bentuk voltmeter, di sini ada tulisannya V. Fungsinya untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Dalam suatu rangkaian, voltmeter dipasang secara paralel. Nah, seperti ini dipasang secara paralel. Jadi dipasangkannya pada alat ukurnya. Ini alat ukur voltmeter dan ini hambatan. Cara membaca skala pada voltmeter sama dengan pada ampermeter, yaitu Pi sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, kita lihat skala yang ditunjuknya berapa. Ini menunjukkan angka 30, ya. Kemudian skala maksimumnya berapa? Sama, yaitu sampai 100. Nah, batas ukurnya berapa? Batas ukurnya yaitu 10. Ini kan batas ukurnya ada 50, ada 10, ada 1, ya, ada 100 mV. Karena ini yang batas ukur yang dipakainya 10, maka di sini dikalikannya 10. Jadi Pi sama dengan 30 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 3 volt. Jadi besarnya tegangan yang dipakai itu yaitu sebesar 3 volt. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Di laboratorium sekolah biasanya digunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus. Pada suatu pengukuran arus listrik didapat data seperti tunjukkan pada gambar. Tentukan hasil pengukuran ampermeter. Kita lihat skala yang ditunjuknya berapa, yaitu 70, skala maksimumnya 100, dan batas ukur yang dipakainya 0,5 ampere. Hasil yang diukur I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nah, I sama dengan 70 per 100 dikali 0,5 sama dengan 0,35 ampere. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Pengukuran dengan ampermeter mendapat hasil seperti di atas. Kuat arus yang terukur adalah, nah, kita lihat skala yang ditunjuknya berapa, 40, skala maksimumnya berapa, 100, dan batas ukurnya 4. Maka kita langsung ke sini, I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Hasil ukurnya yaitu 40, skala yang ditunjuk dibagi skala maksimumnya 100 dikali 4, yaitu batas ukurnya 4 sama dengan 1,6 ampere. Kita lanjutkan ke alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini macam-macam. Ada yang disebut dengan arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, dan jam matahari. Nah, ini bentuk stopwatch daripada stopwatch digital. Di sini yang ini menunjukkan menit, dan ini yang menunjukkannya detik, dan yang ini menunjukkan mili detik. Nah, misalkan begini, ini menunjukkan 16, kemudian ini 1, dan ini 53. Maka dibacanya waktunya 16 menit, 1 detik, 53 mili detik. Alat ukur waktu stopwatch itu ada 3 jarum dan ada stopwatch yang 2 jarum. Nah, ada ini yang 3 jarum di sini, yang ini petunjuk jam, kemudian yang ini petunjuk detik, kemudian yang ini yang jarum yang panjang ini petunjuk menit. Ini juga yang ini petunjuk detik, dan yang di jarum yang di lingkaran yang kecil ini yaitu petunjuk menit. Nah, kita misalkan yang ini menunjukkan angka 5 dan yang ini menunjukkan angka 15. Ini yang stopwatch dengan 2 jarum. Maka waktunya yaitu 5 menit dari sini 15 detik. Kita lanjutkan ke contoh soal 1 tentang waktu, yaitu pembacaan stopwatch. Adi berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Dengan waktu ditunjukkan stopwatch seperti ini, ya. Lama Adi berlari adalah, pembahasannya kita lihat jarum petunjuk menit pada lingkaran kecil yang ini
menunjuk daerah angka 3. Ini menunjuk daerah angka 3 ya. Artinya waktu telah berjalan selama 3 menit. Jarum penunjuk detik lingkaran besar, nah ini yang lingkaran besar, ini menunjuk angka 26. Artinya waktu berjalan selama 26 detik. Gabungan dari kedua jarum penunjuk menjadi 3 menit 26 detik. Jadi 3 menit 26 detik. Bentuk pilihan diberikan dalam waktu satuan detik. Nah, kita lihat ini pilihannya dalam satuan detik. Sehingga perlu diubah satuan ke dalam detik. Kita lihat 3 menit 26 detik. Berarti 3 dikali 60 detik, 1 menit kan 60 detik, ditambah 26 detik. 3 dikali 60 itu 180, ditambah 26 detik. Jadi 206 detik. Jadi lamanya Adi berlari adalah 206 detik. Kita lanjutkan ke alat ukur suhu. Alat ukur suhu yaitu namanya termometer. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah pada tahu semuanya. Nah, di sini macam-macam termometer, ada termometer merkuri yang kalian kenal ya, ada termometer digital. Nah, di sini jenis-jenis termometer itu banyak dan macam-macam. Nah, kalian juga cara pembacaannya mungkin sudah pada tahu. Kita lanjutkan ke mengenai angka penting. Angka penting yaitu angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur. Angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil. Aturan penulisan angka penting itu ada 1. Angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0. Contohnya, ini ada angka 12.455. Berarti ini terdiri dari 5 angka penting, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, yaitu angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya ini, angka 21.000. Ini yang 0 ininya tidak disebut termasuk angka penting, tapi yang angka pentingnya itu yaitu 21. Jadi untuk 21.000 ini memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 1. Yang ketiga, angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, angka 509.000. Nah, ini ada 0, tapi di antara yang bukan 0, maka ini 0 ini termasuk ke dalam angka penting. Maka 509.000 ini terdiri dari 3 angka penting, yaitu 5, 0, dan 9. 4. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Contoh, angka 0,0065. Nah, 0 yang ini, yang 3 ini tidak termasuk angka penting. Maka untuk 0,0065 itu angka pentingnya bukan 5, tapi hanya 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya angka 35.100. Memiliki 5 angka penting, yaitu 3, 5, 1, 0, dan 0. Operasi hitung angka penting. 1. Pembulatan. Angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Contoh, 552,64 dibulatkan menjadi 552,6 karena 4 ini di bawah 5. 354,79 dapat dibulatkan menjadi 354,8. Kenapa? Karena ini 9 lebih daripada 5. Jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, maka angka dibulatkan ke atas. Namun jika angka taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka angka dihilangkan. Contoh, 445,45. Ini dapat dibulatkan menjadi 445,4. Jadi tidak 0,5 tapi 0,4 ya.
771,35 dapat dibulatkan menjadi 771,4. Nah, ini jadi tidak 0,3 tapi 0,4. Kenapa? Karena ininya bilangan ganjil. Maka kalau di sini bilangan ganjil, maka ini ditarik jadi 0,4. Kalau ini kan ininya bilangan genap, maka ininya tetap 0,4. 2. Penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi hitung ini, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Contoh, 2,234 dijumlahkan 2,0345 dan kemudian 2,4 ini angka taksiran ya, karena hanya terdiri dari satu. 2,0345 itu ini terdiri dari 4 angka penting, tapi angka taksirannya ini yang angka 4. Ini terdiri dari 5 angka penting dan angka taksirannya yaitu angka 5. Maka dijumlahkan 4,2685. Hasil penjumlahan tersebut memiliki 2 angka taksiran yaitu 8 dan 5. Sedangkan hasil penjumlahan dan pengurangan harus ada 1 angka taksiran. Kita harus membulatkannya menjadi 1 angka taksiran. Maka hasil akhirnya dari 4,2685 menjadi 4,628. Jadi ini yang 5 ini angka taksiran. Jadi hanya terdiri dari 4 angka penting. Yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian dan pembagian, banyaknya angka penting, hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Contoh, 1,23 ini terdiri dari 3 angka penting. Kemudian 2,5 ini terdiri dari 2 angka penting. Maka 1,23 dikali 2,5 itu hasilnya 3,075. Hasil perkalian hanya boleh memiliki 2 angka penting dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit. Sehingga hasil perkalian menjadi 3,1. Ini dibulatkan ke sini jadi 3,1. Jadi terdiri dari 2 angka penting. Kenapa terdiri dari 2 angka penting? Karena ini diambil dari angka penting yang terkecil. Ini kan 3 angka penting dan ini 2 angka penting. Jadi hasilnya harus 2 angka penting.